Selamat datang di workshop splinting. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara melakukan pembidaian yang benar. Pada kelas ini kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama, pengenalan konsep bidai. Yang kedua, indikasi bidai. Yang ketiga, prinsip bidai. Dan yang keempat, prosedur bidai. Bagi peserta yang sudah terbiasa dengan cara pemasangan bidai yang kurang benar, diharapkan setelah mengikuti workshop ini dapat diubah menjadi cara pemasangan bidai yang benar. Seiring dengan kemajuan zaman, kasus traumatologi akan cenderung meningkat dan akan semakin meningkat, sehingga seorang dokter umum dituntut mampu memberikan pertolongan pertama pada kasus kecelakaan. Salah satu pertolongan yang dapat diberikan adalah dengan memasang bidai dengan prosedur yang benar. Apabila dilakukan dengan cara yang salah, tentu akan menyebabkan cedera yang lebih parah. Topik pertama, kita akan membahas mengenai pengenalan konsep bidai. Pembidaian dilakukan sebagai pertolongan pertama pada kasus trauma atau kecelakaan dengan prinsip mengimobilisasi bagian tubuh yang mengalami gangguan atau patah tulang. Bidai atau splint atau juga disebut dengan spalek adalah alat yang terbuat dari kayu, logam, atau bahan lain yang kuat tetapi ringan untuk imobilisasi tulang yang patah dengan tujuan mengistirahatkan tulang tersebut dan mencegah timbulnya rasa nyeri. Adapun tujuan dari pemasangan bidai adalah 1. Mencegah pergerakan atau pergeseran fragmen atau bagian tulang yang patah. 2. Mengurangi rasa nyeri. Yang ketiga, mengistirahatkan anggota badan yang patah. Yang keempat, menghindari trauma dari jaringan lunak sekitarnya, terutama saraf dan pembuluh darah pada bagian distal dari cedera, akibat pecahan ujung fragmen tulang yang tajam. Yang kelima, mempermudah transportasi dan pembuatan foto ronsen. Adapun klasifikasi bidai dibagi menjadi 2, yakni 1. Splint improvisasi seperti tongkat, payung, kayu, mungkin koran atau majalah yang tebal dipergunakan dalam keadaan gawat darurat untuk memfiksasi ekstremitas bawah atau lengan dengan badan. Yang kedua, splint konvensional, yaitu universal splint ekstremitas atas dan bawah yang nanti akan kami tunjukkan di belakang. Topik kedua yaitu indikasi bidai. Bidai digunakan pada kasus-kasus trauma yang mengarah kepada tanda-tanda adanya fraktur atau patah tulang. Berikut adalah tanda fraktur yang bisa kita lihat. Yang pertama, bagian yang patah ada pembengkakan atau udim. Kedua, daerah yang patah terasa nyeri atau dolor. Ketiga, terjadi perubahan bentuk pada anggota badan yang patah. Keempat, anggota badan yang patah mengalami gangguan fungsi atau fungsiolesia. Bila terdapat tanda-tanda seperti yang sudah disebutkan, maka sangat disarankan untuk dilakukan pemasangan bidai dengan menggunakan apapun yang bisa digunakan sebagai bidai. Topik ketiga yaitu prinsip bidai. Dalam melakukan pemasangan bidai, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan. 1. Harus melalui 2 sendi. Sendi di sebelah proksimal dan distal dari fraktur. 2. Pakaian yang menutup anggota gerak yang dicurigai cedera harus dilepas. Periksa apakah ada luka terbuka atau tanda-tanda patah atau dislokasi. Ketiga, periksa dan catat ada tidaknya gangguan vaskuler dan neurologis. Status vaskuler dan neurologis ini adalah hal yang paling penting. Pada bagian distal yang mengalami cedera sebelum dan sesudah pembidaian, harus dipastikan bagaimana kondisi vaskulernya. Yang keempat, tutup luka terbuka dengan kasa steril. Yang kelima, pembidaian dilakukan pada bagian proksimal dan distal daerah trauma jika dicurigai patah atau dislokasi. Yang keenam, jangan memindahkan penderita sebelum dilakukan pembidaian, kecuali ada di tempat berbahaya, seperti pasien berada di tengah jalan. Jangan menambahkan gerakan pada area yang sudah dicurigai adanya fraktur. Ingat, do no harm. 7. Beri bantalan yang lembut pada pemakaian bidai yang kaku. Periksa hasil pembidaian supaya tidak terlalu longgar atau terlalu ketat, sehingga menjamin pemakaian bidai yang baik.
Terlalu ketat pemasangan bidet bisa menimbulkan banyak komplikasi, antara lain penekanan pada kulit yang menimbulkan bula, ataupun yang lebih parah adalah menekan dan mengganggu aliran vaskulernya. Kemudian, perhatikan respon fisik dan psikis pasien pasca pemasangan bidet. Topik keempat yaitu prosedur bidet. Bagaimana kita akan memasang bidet? Pada sesi kali ini kita akan mempraktekkan tata cara pemasangan bidet. Sebelum melakukan pemasangan bidet, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1. Siapkan alat-alat selengkapnya. 2. Sepatu dan seluruh aksesoris korban harus dilepas. 3. Bidet meliputi 2 sendi tulang yang patah. Sebelumnya, bidet diukur dulu pada anggota badan kontralateral korban yang sehat. 4. Ikatan jangan terlalu keras atau terlalu longgar. 5. Sebelum dipasang bidet, dibalut dengan kain pembalut. 6. Ikatan harus cukup jumlahnya, dimulai dari sebelah atas dan bawah tulang yang patah. 7. Kalau memungkinkan, anggota gerak tersebut ditinggikan setelah dibidai. 8. Penggunaan bidet, jumlah 2 bidet saja diperbolehkan, tetapi idealnya 3 bidet akan lebih baik dan stabil. Hanya prinsipnya adalah dalam pemasangan bidet tidak boleh menambah pergerakan atau nyeri pada pasien. Baik, setelah semua syarat terpenuhi, kita harus 1. Periksa bagian tubuh yang akan dipasang bidet dengan teliti dan periksa status vaskuler dan neurologis serta jangkauan gerakan. 2. Pilihlah bidet yang tepat. Baiklah, sekarang adalah saat yang mempraktikkan cara pemasangan bidet. Persiapkan alat-alat yang dibutuhkan, lepas sepatu, jam, atau aksesoris pasien sebelum memasang bidet. Periksa neurovaskuler distal, pembidean melalui 2 sendi, sebelumnya ukur panjang bidet pada sisi kontralateral pasien yang tidak mengalami kelainan. Sebelum memasang bidet, siapkan padding untuk melapisi tonjolan tulang seperti pada lutut, ankle, dan tumit. Kemudian setelah itu, lakukan reposisi tertutup dengan traksi pada lengan atau tungkai. 7. Kemudian masukkan papan bidet dan fiksasi bidet dengan elastic bandage. Selanjutnya, ikat bidet pada pasien dengan pembalut di sebelah proksimal dan distal dari tulang yang patah. Kemudian pastikan bidet tidak terlalu ketat ataupun longgar. Yang terakhir, setelah pemasangan selesai, selalu lakukan pemeriksaan neurovaskuler distal kembali untuk memastikan pemasangan bidet yang kita lakukan tidak mencederai neurovaskuler. Baiklah, kita akan melakukan demonstrasi pemasangan spalek. Rangkaian pemasangan spalek dimulai dengan seorang operator harus menyiapkan dan memastikan peralatan yang akan dipakai sudah siap. Mari kita lihat. Berikut ini adalah alat-alat yang harus operator pastikan sendiri sebelum kita memasang spalek itu pada pasien. Yang pertama, harus ada spalek sesuai dengan ukuran ekstremitas yang akan kita pasang. Prinsipnya melewati 2 sendi untuk patah tulang panjang atau melewati 2 tulang panjang untuk sebuah dislokasi sendi. Sebagai contoh, misalkan kita akan memasang spalek pada tibia dan fibula yang patah, maka kita akan ukur apakah memakai yang seperti ini, panjang ini, atau sepanjang ini. Kita akan lihat, nanti akan saya demonstrasikan ya. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa kita punya bandage untuk mengikat spalek ini ke ekstremitas yang akan kita pasang. Dalam hal ini kita bisa menyiapkan bandage semacam ini ya, atau kasak gulung. Kemudian yang ketiga, kita mesti siapkan kulit yang akan kita pasang, kita pastikan bersih ya. Mungkin perlu kita melakukan pencukuran pada kulitnya atau pembersihan pada kulitnya karena ada bekas-bekas jatuh dan sebagainya dengan menggunakan cairan aseptik seperti ini. Kemudian kita tutup dengan kasa untuk lukanya seperti ini, menggunakan kasa. Kemudian kita juga siapkan universal precaution untuk diri kita dengan menyiapkan handscoon sebagaimana seperti ini. Sebelum kita memasang spalek atau splinting kepada pasien, ada satu hal yang harus dipastikan harus dilakukan oleh seorang operator, yaitu meminta informed consent kepada pasien. Informed consent harus jelas dan harus disampaikan dan juga harus tertulis, karena ini merupakan legal artis yang memayungi hukum seorang operator melakukan tindakan.
Dalam inform konsen harus dijelaskan mengenai tindakan yang akan kita lakukan, kemudian resiko yang akan terjadi atau komplikasi yang akan terjadi selama dan sesudah pemasangan, dan bagaimana kita melakukannya. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana kita memberikan inform konsen kepada pasien, meminta persetujuan kepada pasien tentang tindakan yang akan kita lakukan dan apa yang akan terjadi selama pemasangan spalek. Kemudian juga apa yang harus saya persiapkan pada pasien sebelum pasien itu kita pasang spalek. Mari kita lihat. Ya. Selamat siang Bapak. Ya, saya Dr. Sulis dari ortopedi. Saya akan membantu Bapak dalam mengurangi rasa nyeri pada kaki Bapak. Nanti akan saya pasang seperti kayu di kaki Bapak, spalek namanya. Mungkin akan ada rasa tidak nyaman, ada sedikit nyeri pada saat pemasangan, tetapi setelahnya nanti Bapak akan merasa nyaman. Apakah Bapak bersedia? Ya, baik. Setelah pasien menyatakan persediaannya, kemudian pasien juga ataupun keluarganya menyetujui melalui inform konsen yang ditandatangani, maka kita pastikan bahwa area yang akan kita pasang spalek. Dalam hal ini kita ilustrasikan saja pasien mengalami patah tulang pada tungkai bawah atau fraktur tibia fibula dengan beberapa ekskoriasi di atasnya. Pada kasus ini, Bapak ini kita ilustrasikan mengalami cedera patah tulang di daerah kruris atau tibia fibula dengan beberapa ekskoriasi. Luka nanti akan kita tutup dengan kasa steril, kemudian juga apa yang melekat di tempat yang akan kita pasang spalek harus kita lepas. Maka kita akan lepas dulu kasa kakinya. Permisi ya Bapak, kita lepas dulu. Itu. Nah. Kemudian yang kedua adalah kita akan mengukur kira-kira kebutuhan dari spaleknya panjang seberapa, ya. Kita pakai yang paling panjang, kira-kira terlalu panjang, atau kita mau pakai yang seperti ini. Rasanya ini yang pas, melewati 2 sendi dengan asumsi kita patah di sini seperti ke tengah. Kita melewati 2 sendi, sendi proksimal dan sendi distal dari frakturnya. Kali ini kita akan mendemonstrasikan pemasangan spalek pada tungkai bawah dengan menggunakan konfigurasi 3 spalek seperti ini. Kita siapkan 3, ya, akan kita susun seperti ini. 1 di posterior, 1 di posterior, kemudian 1 di sisi lateral dan medial dari tungkai pasien. Kenapa 3? Dengan memasang 3, kita lebih menjamin stabilitas pada fragmen yang kita pegang. Yang kedua, menjamin bahwa tidak terjadi gerakan-gerakan lain, terutama gerakan rotasi dari ekstremitas yang kita pegang. Bagaimana kalau hanya ada 2? Pada prinsipnya 2 cukup stabil dan boleh dengan konfigurasi 1 tetap di posterior, 1 lagi bisa di sisi lateral atau medial. Coba perhatikan, kalau kita perhatikan ini adalah spalek bikinan pabrik, ada 2 warna biru dan warna hijau. Warna hijau kalau kita raba lebih lunak. Ini adalah ada lapisan, ini bisa kita pakai untuk pada sisi yang melekat di kulit, sehingga mengurangi kemungkinan resiko terjadinya komplikasi seperti tekanan pada kulit yang akan menimbulkan bula ataupun tekanan pada vaskuler. Kita akan memasuki aplikasi spalek pada pasien. Pada pasien ini juga mengalami cedera, ada ekskoriasi, juga ada beberapa yang masih melekat yang mengganggu pandangan kita, maka kita akan bersihkan. Yang pertama, seorang operator harus memastikan diri universal precaution. Kita menggunakan setidaknya minimal handscoon, sarung tangan seperti ini. Kemudian berikutnya kita akan melepas semua yang ada di tempat yang akan kita pasang spalek. Kalau bapaknya memakai kaos kaki seperti ini, harus kita lepas ya, kita lepas itu. Kemudian celananya kalau memang masih menutupi daerah kita naikkan, itu seperti ini. Kemudian luka-luka, debris dan sebagainya harus kita bersihkan menggunakan sabun desinfektan seperti ini. Kita bersihkan ya.
Kemudian setelah selesai, lukanya ini bisa kita tutup dengan povidone iodine seperti ini. Kita ibaratkan kasa yang sudah diberi povidone iodine, kita tutupkan kepada daerah yang luka, ya. Itu. Kemudian tempat-tempat yang menonjol kita lapisi dengan kasa juga, gitu. Seperti ini, ya. Setelah kita melapisi bagian-bagian menonjol dengan kasa, kita akan mengevaluasi dan memeriksa pulsasi dari arteri distal dari fraktur. Kita pastikan dan kita bandingkan kanan kiri, ya, atau dengan cara begini, tangan kanan kiri kita pasang, memastikan memeriksanya. Kemudian berikutnya, setelah kita pastikan bahwa pulsasi ada dan sama dengan sebelahnya, kita akan coba melakukan pemasangan sepalet dengan didahului langkah melakukan traksi sebagaimana berikut. Traksi dilakukan sesuai dengan sumbu panjang, sesuai dengan arah dari deformitasnya, ya. Kemudian baru pelan-pelan sesuai dengan sumbu panjang kakinya, sambil terus mengevaluasi gerakan pulsasi dari arteri distalnya. Pegang dengan stabil atau hands on stable sebagaimana seperti ini, ya. Pastikan evaluasi lagi AVN-nya. Kemudian kita akan memasang spalet. Kita harus meminta bantuan pada asisten kita, ya, untuk menyiapkan spalet, membawa spalet ke dekat kita. Silakan. Ini, ya. Silakan pasangkan. Ini satu. Tonjolan-tonjolan harus kita lindungi, ya. Untuk mempertahankan tarikan kakinya, ya, kita mempertahankan tarikan kakinya. Kita meminta asisten untuk menggantikan posisi kita, ya, sampai tetap melakukan traksi. Kita akan memasang, ya. Silakan tetap melakukan traksi. Kita akan memulai. Jelas ini spalet harus melatih dua sendi, ya, sendi ankle dan sendi genu. Itu kita akan memfiksir, ya. Ini perhatikan pada saat mengenai kaki di sini, kaki tidak bergerak, kita putar kakinya seperti ini. Ya, ini, nah, ini, kita pasang kuncinya. Kelihatannya kurang, ya, kita akan nambah. Kita hanya menggulung saja, jangan menggunakan tekanan yang berlebihan pada saat memasang ini, ya. Itu. Oke. Nah, seperti ini. Ini cukup stabil. Kalau kita putar-putar, ya, ini tidak akan fragmennya ikut bergerak, tapi secara keseluruhan, mulai dari ujung sampai ke pangkal ini ikut bergerak semua. Perhatikan, pahanya ikut bergerak. Itu sangat aman, ya. Di akhir dari kegiatan ini, kita harus kembali memastikan bagaimana kondisi neurovaskulernya, ya. Nah, evaluasi. Oh, masih terdapat sama, aman. Baiklah, setelah kita memeriksa arteri distal dan memastikan bahwa tidak ada masalah dari pulsasinya, maka selanjutnya kita akan memastikan kondisi pasiennya. Bapak, gimana rasanya sekarang? Lebih enak? Nah, setelah pasien enak, maka selesai sudah semua rangkaian, pasien sudah siap untuk kita lakukan langkah-langkah selanjutnya.
Demikianlah workshop pemasangan splinting kali ini. Sampai jumpa pada workshop-workshop berikutnya. Terima kasih. Selamat siang.